Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Pak Kiai, jenengan juru kunci teng mriki nggih? Nggih. Mulai tahun pinten? Nek njagi mriki mulai tahun aktif niku tahun 2007. 2007 sampai sekarang nggih. 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 Niki makom Mbah Sunan Prapen. Nggih, niki makamnya Kanjeng Sunan Prapen. Kanjeng Sunan Prapen niki putra dari Sunan Dalem atau Sayyid Zainal Abidin, terus putra dari Sunan Giri. Jadi beliau ini cucu dari Sunan Giri atau Sayyid Ainul Yakin. Nggih, nggih. Kalau di buku beliau pernah berkuasa nggih, mulai tahun pinten nggih? Kalau di buku biasanya ditulis bukan langsung Sunan Prapen, tapi Sunan Giri ke-3 atau ke-4. Kalau di pemerintah pesantren Giri atau kerajaan Giri niki tahun 1478 itu tahun Jawa. Tadi 1478 itu yang ditulis di situ itu tahun Jawa. Kalau tahun Masainya 1556 mulai memerintah sampai 1605. Jadi kalau wafatnya 1527, 1605 itu tahun Masehi. Jadi kalau yang ditulis di situ 1527 itu wafatnya itu tahun Soko. Oh, tahun jadi kan 1478 itu tahun Soko. Kalau tahun Masehinya 1556. Sebelum Mbah Sunan Prapen sinten ingkang berkuasa? Kalau sebelum Sunan Prapen itu kan ada kakaknya Pangeran Sedomargi, terus sebelum itu kan ayahnya Itu Sunan Dalem. Tidak lama memerintah, Ya, kurang lebih 2 tahun karena di 2 tahun di buku jarang ditulis karena pada masa beliau pada masa kejayaan. Jadi setelah Sunan Giri, Sayyid Ainul Yakin, Sunan Dalem, Sayyid Zainal Abidin, terus Pangeran Sedomargi, terus beliau meneruskan kakaknya Pangeran Sedomargi. Karena kakaknya cuma 2 tahun, Pangeran Sedomargi tidak ditulis dalam buku, biasanya langsung ada yang bilang ke-3. Oh, gitu. Berarti jadi kalau Mbah Sunan Giri, Sunan Dalem, kemudian langsung Mbah Sunan Prapen. Biasanya gitu, ada yang sebagian gitu. Ada yang sebagian ke-4 gitu. Jadi untuk buku umum itu biasanya. Kalau bisa menggambarkan sebenarnya siapa sih Mbah Sunan Prapen itu? Kayaknya kalau dilihat dari buku, beliau juga melantik raja-raja Jawa dan Jawa. Iya, pada masa beliau Giri, pada masa kejayaan, termasuk yang melantik Ronggahadi, Bupati Lamongan, yang berjuluk Surojoyo, dan Mas Krebet Joko Tingkir itu kan setelah Demak Pajang. Jadi setelah Demak Pajang, terus setelah Demak kan masanya Sunan Giri, Prabu Satmoto, termasuk Wali Sembilan. Terus setelah itu ganti Pajang itu Joko Tingkir, Mas Krebet, terus beliau yang melantik. Itu letak pembayatannya di mana, Kiai? Kalau letak pembayatannya di sana, Kedaton. Di Kedaton sana. Iya. Oh. Kok katanya di Kedaton itu yang lama, kemudian itu masih sama. Jadi keratonnya ketika Mbah Sunan Giri itu masih tetap di situ. Mbah Sunan Dalem, kemudian Mbah Sunan Prapen tetap sama di situ. Karena dulu satu wilayah, Mas. Jadi satu wilayah, kalau sekarang namanya Pegiren. Jadi satu wilayah itu belum seperti sekarang udah beda desa. Karena kepadatan penduduk kan udah berbeda kebijakan pemerintahannya. Jadi tambah tahun, tambah orang, terus ada pilah-pilah supaya urusan kependudukan itu kalau sekarang kan lebih gampang. Jadi kalau dulu masih satu wilayah Pegiren, wilayah Pegiren itu Kedaton, Sunan Giri sama sini dulu kan termasuk satu wilayah. Bukan sekarang udah beda desa. Kalau Mbah Sunan Prapen ini mempunyai keahlian apa, Pak Kiai? Kalau di bidang ilmu apa yang beliau gitu? Beliau ya bahasanya kalau zamannya beliau kan
ilmu ketauhidan, ilmu tasawuf sama ketatanegaraan. Karena ada kelebihan dari ketatanegaraan, beliau itu melantik raja-raja di Jawa pada zamannya beliau. Ya, ngapunten Pak Kiai. Mbah Sunan Prapen ini kan seorang raja juga seorang ulama sunan. Ya. Metode dakwah beliau di dalam, karena beliau seorang sunan, apa metode beliau dalam menyebarkan agama Islam sih? Ya, kenapa beliau seorang raja dan seorang wali? Karena beliau seorang raja masih ada terah dari keturunan Raja Belambangan, Banyuwangi, dari Minat Sembuyu. Karena apa beliau seorang wali? Karena beliau dari Sunan Giri, karena masih ada terah duriyah keturunan Rasulullah. Jadi terus metode beliau dakwah itu ya dijak musyawarah. Gampangannya kalau bahasa sekarang itu nyangkruk bareng. Gampangannya itu ngopi bareng, atau dengan bahasa yang lebih gampang itu sharing bersama-sama, musyawarah gitu, supaya kita itu berdakwah itu tidak ada yang tersinggung, saling menghargai perbedaan, supaya kita itu lebih ibadah ya enak, nyambut gawe ya enak, gampangannya itu mau kerja ya enak, jadi tidak ada gesekan di masyarakat, terus saling menghargai perbedaan itu. Kalaupun ada problem atau masalah dimusyawarahkan, kalau tidak bisa ya tidak, itu adu kesaktian gampangannya dulu seperti itu. Itu metode dakwah dari Mbah Sunan Prapen. Ya, karena itu kan konon di Mbah Sunan Prapen inilah Giri Kedaton mencapai kemajuannya, ya, puncak kemajuannya. Itu kira-kira sampai di mana ya batas wilayah kekuasaannya itu? Ya, dulu sebelum beliau meneruskan dakwah atau pesantren Sunan Giri atau kerajaan Sunan Giri, beliau dulu dakwah di Lombok, NTB sana. Tujuannya kenapa? Di luar pulau, di luar Jawa, supaya orang-orang luar dulu tidak masuk sampai ke jajah ke Indonesia, sampai punya pikiran seperti itu. Nah, itu kan sebelum beliau tahun itu sebelum VOC masuk ke Indonesia. Dari mulai situ beliau dakwah, sebelum pemerintah sudah dakwah ke NTB, daerah Sumbawa, Lombok itu. Sebelum menjadi raja? Iya, itu sudah dakwah dulu. Jadi digembleng, bahasa sekarang itu pengen mau jadi seorang raja atau jadi seorang ulama juga digembleng dulu dakwah, supaya mengenal masyarakat dulu, gimana karakter, pola pikir, terus kebiasaan, tadi saling menghargai perbedaan itu mau, tadi saling memahami supaya Islam itu bisa menyentuh, bisa dikenal dengan santun. Berarti kekuasaannya sudah sampai Lombok sampai ke Bali, sampai sebagian suku Sasak yang di Bali itu beliau yang berdakwah di sana, sampai ke situ. Ya Pak Kiai, ini beliau karena sunan, biasanya ada karomah beliau. Bisa diceritakan Pak Kiai terkait dengan karomah Mbah Sunan Prapen? Kalau biasanya yang kesini itu karomahnya ya, dulu ada seorang permaisuri. Sebagian itu pengen punya keturunan, lama sudah punya keturunan, terus sama beliau permaisuri itu disuruh berdiri, terus didoakan sama beliau supaya cepat punya gampangan keturunan gitu. Jadi sejarahnya ada batu yang dibawa itu, yang batu dibawa itu sejarahnya gitu. Jadi ada seorang permaisuri raja didoakan sama beliau, niatnya minta pada Allah, bahasa wasilah, jangan sampai keliru ke bendanya, jangan sampai keliru ke bendanya, sama makhluknya tidak boleh, sama Allah wasilah, bahasa perantaranya, supaya ada keinginan manusia, supaya dapat dikabulkan dengan izin Allah. Wonten malih Pak Kiai? Kalau sebagian yang lain banyak ya, tapi tidak bisa diceritakan. Mungkin ada peninggalan beliau Pak Kiai? Kalau peninggalan beliau yaitu keris Mahesa Sundari. Mahesa Sundari beliau membuat
dua buah keris namanya Maheso Sundari sama Suro Angon-Angon. Suro Angon-Angon. Suro Angon-Angon itu yang mungkin yang sekarang ditaruh di Sunan Giri itu Suro Angon-Angon, atau sebagian yang bilang itu yang di museum itu. Bukan yang di museum, yang di makam. Oh, yang di makam. Ada yang bagian. Terus satunya lagi Maheso Sundari itu dihadiahkan ke Palembang. Yang Palembang, terus yang Palembang ngasih gebyok, yang gebyok itu yang sekarang ditaruh Sunan Giri itu gebyoknya dari Palembang. Yang gebyoknya Sunan Giri ini dipindah pada masa kejayaannya beliau itu dipindah ke sini. Jadi pada masa kejayaan beliau itu dapat cendrawata dari Palembang dikasih gebyok, Palembang dikasih keris. Maheso Sundari itu yang terus gebyoknya dari Palembang itu ditaruh di Sunan Giri, yang sekarang di Sunan Giri itu gebyok dari Palembang, terus yang gebyoknya aslinya Sunan Giri ya gebyok ini itu yang dari aslinya punyanya Sunan Giri dipindah ke Sunan Prapen. Jadi lebih tua ukiran gebyok. Gebyok ini relief ini loh. Dinding yang terbuat dari kayu yang punya ukiran ini lebih tua ini daripada Mbah Sunan Giri. Iya. Oh. Bisa diceritakan sedikit Pak Yai terkait dengan ada naga, kemudian ukiran-ukiran itu sebenarnya. Ada Garuda juga di bawahnya. Bahasa naga adalah simbol filosofi atau bahasanya sanepan atau kiasan. Naga itu simbolnya lambang kesaktian seseorang. Naga itu simbolnya kesaktian seseorang. Mungkin kalau di Cina mungkin dragon bahasanya gitu. Setiap orang yang sakti itu simbolnya naga. Naga itu simbolnya ya punya warna tersendiri. Ada yang putih, ada yang emas, ada itulah. Kenapa simbolnya naga? Karena itu simbol seseorang punya kesaktian. Itu simbolnya biasanya naga. Kalau Garuda itu ada sayap Garuda di situ. Simbol itu beda lagi. Itu beda lagi kan, biasanya orang kan simbol filosofi terbang, bisa wawasannya luas, bahasa orang itu punya seperti itu. Jadi tidak memandang satu atau dua golongan atau semua itu wawasannya supaya luas. Bahasa kalau mungkin kalau sekarang Garuda bahasa sekarang kan sayapnya 17, filosofinya kan sholat 17 rakaat apa 17 Agustus. Itu bahasa filosofi, bahasa apa itu seperti itu. Kalau Garuda kan 17 jumlahnya, tanggal 17. Islam sholat 17 rakaat. Itu bahasa filosofi sekarang, bahasa apa kiasan ya. Ini sayapnya berapa Pak Yai? Juga sama dengan burung Garuda itu? Beda ini. Oh beda ya. Ini beda, lebih tua. Kalau itu kan zamannya belum sudah kerajaan. Beda lagi. Itu mungkin atau mungkin dulu itu kemudian ke sini mungkin ke sini kemudian yang punya ilustrasi Garuda itu kemudian mungkin kalau Garuda kan apa bahasanya filosofinya kan matanya tajam, wawasannya luas, cengkramannya kuat. Jadi orang itu biasa supaya orang itu punya cengkraman kuat, keyakinannya kuat, matanya tajam, wawasannya luas, terus terbang tinggi. Cakrawala bahasa sekarang itu. Yang terakhir Pak Kiai, mungkin ada wasiat atau dari Mbah Sunan untuk masyarakat, anjuran-anjuran apa? Kalau wasiat anjuran-anjuran apa kepada masyarakat? Belum, kalau itu ya itulah lebih ke apa? Kalau wasiatnya beliau, belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Kalau wasiatnya beliau ya intinya bukan wasiat ya. Intinya ya apa? Bahasa ya sama sih. Intinya kan menata akhlakul karimah. Toto kromo terus hablum minanas, hablum minallah ya seimbang. Jadi kalaupun kita hablum minallah baik ya kita hablum minanasnya, hablum minanas atau dengan alam ini harus juga seimbang juga baik. Jadi supaya lebih sejuk lah. Jadi seperti itu. Kalau bahasa kan kalau yang penting etika, toto kromo. Kalau orang Jawa kalau
Arab ya uswatun hasanah itu. Nggih. Nggih, matur suwun Kyai atas informasinya terkait Mbah Sunan Prapen. Mudah-mudahan semuanya orang tahu. Ya. Karena yang ditahu hanya Mbah Sunan Giri selesai. Ziarah itu biasanya Mbah Sunan Giri kemudian pulang. Kalau kemudian di sini ternyata beliau luar biasa jasa-jasanya kayak dengan itu. Bahasanya kalau beliau kan yaitu ibadah hablum minallah kuat, hablum minasya ya dijaga supaya apa keseimbangan menghargai perbedaan, terus toleransi agama, terus semuanya itu dijaga, saling menghargai perbedaan itu untuk supaya orang-orang yang mau beribadah, mau bekerja, mau itu lebih nyaman, lebih bisa merasakan kerukunan. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Ngapunten.